analisa MSI ya untuk memperbaiki desain kapal yang kita buat ya, atau bisa mereview kemampuan desain kapal yang kita buat ya, seperti itu. Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisa MSI menggunakan Microsoft. Oke, jadi nah, ini sudah terlihat ya. Halo. Sudah, Pak. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah analisa yang dibuat di Microsoft Vision. Nah, di keeping kita juga bisa melihat motion sickness index atau motion sickness incidence di Microsoft Keeping ini ya. Oke, jadi ini adalah tampilan animasi bagaimana kapal kita bisa melakukan pergerakan di suatu karakteristik peradan atau gelombang yang kita berikan. Ya. Nah, ini adalah kapal yang sedang beroperasi pada arah gelombang feeding ya. Jadi sebelumnya sudah saya berikan ya bagaimana analisa keeping. Oke, jadi saya lanjutkan ke bagaimana cara menganalisa MSI. Ya, jadi biasanya hampir sama dengan menganalisa keeping. Jadi pertama kita tentu punya model kapalnya, ya. Nah, model kapalnya ini yang dibuat di Microsoft Modeler, kita import masuk ke Microsoft Keeping atau Microsoft Motion. Nah, di dalam Microsoft Motion ya tentunya kita harus melakukan persiapan. Jadi kita ini sudah sesuai ya. Nah, perlu di sini kalau misalnya kapalnya tidak memiliki trim, maka kita centang zero trim ya. Kebetulan karena kapal yang saya desain atau sedang saya teliti ini adalah menggunakan trim, jadi harus di set di awal untuk berapa draft pada AP atau pada area buritan ya, kemudian berapa draft pada area tengah kapal dan berapa draftnya pada area haluan ya, sehingga nantinya di sini akan terkonfirmasi bahwa sekian derajat untuk garis trimnya ya. Kalau misalnya ini tidak ada trim, nanti cross check aja di sini, dicek di zero trim, sehingga nanti di sini akan flat ya, semua angka draftnya akan sama ya. Selain itu ya tentu harus kalian cek juga di sini di measure halnya, apakah hal yang kalian desain di Microsoft Modeler ini dimasukkan semua atau seperti apa ya. Nanti ini tentunya tergantung dari orang atau si desainer yang membuat modelnya di Microsoft Modeler ya. Nah, kemudian ya tentunya di sini sudah nah kemudian nanti jadi hampir sama ya di tahap awal ini hampir sama dengan tahap analisasi keeping ya. Jadi ini kita jadikan standar untuk roll G radius semuanya, roll G radius 40, kemudian pitch G radius 25, yaw G radius 25 ya. Yang di sini yang penting adalah letak dari VCG-nya ya. Nah, VCG harusnya kita dapatkan di uji coba di lab harusnya ya. Untuk mendapatkan VCG itu harusnya di lab, namanya adalah uji coba inclining test ya. Jadi di proses inclining test outputnya yang diperlukan di situ adalah
berapa titik vertical center gravity-nya. Oke. Nah, di situ. Jadi, nah, sedangkan karena kita tidak melakukan pengunjung skipping, maka di sini nantinya kalian bisa menggunakan rumus pendekatan aja secara umum, yaitu CCG kita anggap 2/3 dari syarat, ya. Jadi VCG-nya di sini kita anggap 2/3 dari syarat, ya. Oke, jadi misalkan syaratnya 0,6 meter, maka VCG-nya adalah berapa tuh? 4, ya. 0,4 meter. Oke. Selanjutnya dampingnya standar saja. Kemudian invertmentnya juga standar saja, ya. Kemudian ini sudah. Nah, setelah itu kita ke menu input window, ya. Jadi di input window ini yang penting. Jadi kita harus mendefinisikan lokasi pada kapal itu, ya. Jadi contoh di sini saya ingin melihat bagaimana MSI pada 3 posisi pada kapal, ya. Jadi ada fishing point. Fishing point itu saya istilahkan pada area-area di sekitar sini, ya. Ini. Ya. Ini adalah untuk area menebar jala, ya. Ini fishing point-nya di situ. Kemudian anjungannya tentu yang di sini, ya. Yang di sini. Kemudian satunya lagi tadi di accommodation room yang dalam sini, ya. Nah, jadi ada tiga posisi yang saya berikan di sini. Jadi nanti kalian juga untuk menganalisa MSI coba buat pada 3 posisi. Jadi posisi di belakang, kemudian di tengah dan di depan, ya. Jadi 3 posisi ini. Nah, untuk memberikan koordinat posisi, koordinat posisinya itu kita atur di sini, ya. Jadi, contoh nih, fishing point, ya. Fishing point berarti kita tempatkan di tengah kapal tadi, ya. Fishing point-nya ada di sini, ya. Sekitar di sini. Nah, kalian nanti tunjuk misalkan di sini, ya. Ini fishing point-nya. Jadi kalau misalnya saya letakkan kursornya di sini, maka coba lihat poin yang bergerak di sini, ya. Di di kiri bawah, ya. Coba lihat. Nah, di situ nanti akan muncul berapa longitudinalnya, kemudian berapa transverse-nya, ya. Berapa H-nya, ya. Jadi ini longitudinal dan H. Jadi ini longitudinalnya, ini H-nya, ya. Terus nanti kalian masukkan di posisinya ini, ya. 0,6 dan 1 tadi, ya. Coba kita cek. Kita paskan di sini. Nah, ini 6 dan 1, ya. 5,97 dan 5,996. Ini 6 meter untuk panjang dari AP ini, ya. 6 meter dan tingginya ini 1. Tinggi dari dek ini, ya. Ini dari dek ini 1. Nah, begitu pun seterusnya. Jadi nanti di anjungannya juga berapa. Nah, untuk offsetnya kita ambil yang di tengah kapal saja, ya. Berhubung karena lebar kapal ini sangat kecil, jadi lebarnya hanya sekitar 2,6 meter. Jadi tidak terlalu berpengaruh kalau misalnya saya posisikan krunya berada di tengah atau misalkan berada pada pinggir, ya. Jadi kira-kira emisinya sama. Jadi yang perlu kita definisikan di sini, ya,
cukup pada koordinat longitudinalnya dan koordinat h-nya ya. Sedangkan yang ini akan nanti menyesuaikan. Si softwarenya nanti akan menyesuaikan berapa koordinat yang kalian masukkan di sini ya. Mereka akan langsung menyesuaikan berapa perbedaan antara CG dan longitudinal position, kemudian CG dengan offset position, dan CG dengan height position. Ya, ini saja. Nah, setelah itu ya tinggal kita run. Bagaimana prosesnya ya? Nanti setelah kita running analysis, ya, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Ini langsung kita ke grafiknya saja. Nah, jadi grafiknya seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah boundary. Ada 3 boundary. Jadi pertama untuk MSI pada pada exposure 8 jam ya. Jadi selama operasional 8 jam ya. Kemudian juga ada MSI untuk batasan MSI untuk exposure 2 jam dan ada untuk 30 menit. Nah, posisi tadi yang kita coba analisa ada 3 tadi ya, ada fishing point, ada ruang akomodasi, dan juga anjungan. Nah, di sini yang terlihat bahwa kru kapal yang berada pada kapal ikan tadi ini bisa bertahan atau tidak mengalami MSI pada atau tidak mengalami MSI selama 2 jam operasional ya. Jadi selama 2 jam operasional ini bisa aman ya. Nah, sebagaimana kalau misalnya kalian masih ingat kemarin di materi kita, ini standarnya untuk MSI ini biasanya ditetapkan selama 2 jam ya. Di 2 jam, sehingga kalau misalnya di sini yang terlihat bahwa pada posisi fishing point dan juga ruang akomodasi ini aman, bisa krunya itu berada pada 2 titik ini selama 2 jam ya. Ini tidak akan mengalami mabuk laut ya. Nah, kecuali kalau misalnya lebih dari 2 jam, apalagi kalau misalnya selama 8 jam, maka bisa sangat berpotensi untuk mengalami mabuk laut ya. Nah, sedangkan pada posisi anjungan ini akan bisa berpotensi mengalami mabuk laut ya di atas 2 jam tadi ya, khususnya pada frekuensi gelombang sekitar berapa ini, sekitar 3,5 ya, 3,5 radian per second. Ini bisa mengalami mabuk laut di sini ya. Kecuali kalau misalnya di bawah ini, misalkan pada frekuensi 4 atau frekuensi gelombang di atas di bawah 2,6, 2,7, ini aman ya. Aman untuk berada pada posisi anjungan selama gelombangnya itu di bawah 2,7. Itu ya cara membacanya. Jadi seperti itu. Oke. Apa lagi? Nah, saya kira seperti itu ya untuk cara kita bagaimana untuk mendapatkan kurva MSI pada kapal yang kita desain, kemudian bagaimana cara membaca hasil analisa yang kita dapatkan ini. Ya, karena yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa membaca hasil analisa yang kita dapatkan, ya. Karena kalau misalnya hanya sekedar untuk bisa mendapatkan grafik yang seperti ini, saya kira ini sangat mudah, ya.
Yang sulit adalah bagaimana kita bisa memahami grafik yang kita peroleh ini. Ya, kira gitu. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Oke. Nah, kalau tidak ada, apa namanya? Jadi saya apa ya? Oke, jadi untuk minggu depan kita sudah tidak ada pertemuan tatap muka lagi, ya, karena pengennya saya seperti yang saya sebelumnya sudah sampaikan bahwa di akhir mata kuliah ini ada tugas ya atau project untuk melakukan analisa skipping dan juga NSI ya, menggunakan model kapal ya, baik itu kalau misalnya pengen buat lagi silahkan, atau menggunakan model kapal yang digunakan semester kemarin juga silahkan ya. Jadi kalian nanti buat analisa skipping dan analisa NSI-nya sesuai dengan prosedur yang saya sudah berikan. Kemudian hasil analisanya itu nanti dibuatkan laporan ya. Nah, jadi ini tugasnya individu, berbeda di praktikum hambatan dan skipping itu tugasnya kelompok. Ya. Jadi ini tugasnya individu. Kemudian apa lagi ya? Tadi yang pengen saya sampaikan apa? Lupa sih. Oh ya, ya. Jadi untuk menganalisa skipping ini kan butuh data ini ya. Jadi untuk menganalisa skipping kita butuh data spektra ya, untuk mendefinisikan gelombang yang akan dihadapi atau akan dialami oleh kapal yang kita desain itu ya. Nah, untuk spektra gelombang ini boleh kalian bisa mengikuti yang saya berikan ini ya. Jadi modelnya ini menggunakan Pearson Moskowitz pada ketinggian gelombang 0,5, 1,27 dan 3,5 ya. Jadi kondisinya ini calm, kemudian moderate, dan juga rock. Ya. Nah, ini kalian boleh bisa mengikuti, atau bisa juga kalian mengikuti model pemodelan gelombang di paper yang telah kalian review. Ya, karena pastinya kalau kalian kemarin review paper tentang skipping, pastinya di situ harus ada kondisi gelombang yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pada paper itu ya. Jadi itu boleh kalian gunakan, atau juga pakai yang saya punya ini, silakan ya. Kemudian feedingnya ya kalian buat seperti ini juga, ada 5, ada following C, ada quartering C, beam C, 2/3 C ya, dan juga head C. Setelah itu kemudian hasilnya nanti dibuat laporan ya, laporan analisa skipping dan NSI. Itu saja saya kira. Jadi untuk pertemuan minggu depan
sudah tidak ada untuk Zoom-nya, dan juga pertemuan selanjutnya juga tidak ada, ya. Jadi waktu untuk tugas ini adalah, ini kan pertemuan ke-13 ya, jadi minggu 14, minggu 15, ditambah dengan minggu 14, minggu 14, minggu 16. Jadi terakhir kita kumpulkan pada minggu ke-16 nanti, jadi waktunya 3 minggu ya dari sekarang. Oke, nah nanti setelah minggu ke-16 akan ada final testnya. Oke, saya kira seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Ya. Oke, jadi demikian. Saya pikir, kurang lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak.